Om. Ya, Waalaikumsalam. Dia kedatangan saya kemarin ini menanyakan tentang usaha bengkel yang telah Om kelola selama ini. Saya ingin mengetahui kiat-kiat apa yang telah dia lakukan. Pertanyaan pertama adalah apa ide dan motivasi Om untuk memulai usaha ini? Awal mulanya ya terkait dengan usaha bengkel ini karena hobi ya, hobi dari waktu muda kita suka mengotak-atik kendaraan, motor gitu. Tapi akhirnya saya mendapatkan teman yang satu, kebetulan saya dapat teman 3 orang yang memulai untuk bengkel itu. Saya akhirnya melakukan percobaan, alhamdulillah sampai sekarang maju gitu kan, dengan teman-teman, dibantu teman-teman yang ada di bengkel di daerah itu di harapan indah sana di dalam ya. Jadi saya mulainya dari situ, terkait dengan usaha bengkel ini tadi dengan hobi kita waktu masih muda ya, mengenai kendaraan. Iya. Oh gitu ya. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, apakah usaha ini memerlukan keahlian khusus? Betul, memerlukan keahlian khusus, juga hobi ya, terutama hobi yang harus dijalankan itu kan dari kita. Keahliannya ya kita memerlukan dari teman-teman saya di lapangan atau bengkel itu, dia sudah ahlinya yang sudah bergerak di bidang motor. Jadi kita ini sebagai memonitor aja usaha bengkel ini, itu memerlukan suatu keahlian. Jadi begitu. Ya. Pertanyaan ketiga, apa yang membedakan usaha Om dari pesaing? Sebetulnya persaingan bengkel memang banyak ya terutama di daerah Baginda ini. Cuman kita alhamdulillah kita punya tim dan mempunyai keahlian khusus sehingga dan punya rekanan teman-teman yang biasa kita tongkrongan anak muda yang baru datang ke tempat bengkel saya. Jadi kebetulan tim saya atau teman-teman saya di bengkel pekerjaannya sangat cepat dan tepat waktu, gitu aja. Oke. 3. Oke, lanjut. Bagaimana Om mengatasi tantangan terbesar dalam menjalankan usaha Om? Ya, tantangan terbesar mungkin ya dari persaingan ya, yang dari bengkel-bengkel lain. Tapi kebetulan ya alhamdulillah saya udah punya langganan ya, terutama motor yang biasa kita di cover juga, kadang-kadang juga bawa itu sih tantangannya, persaingan di antara bengkel-bengkel lain. 3. Oke. Apa strategi atau promosi terbaik Om dalam meningkatkan penjualan? Penjualan apa ya? Kita tidak menjual jasa ya. Menjual jasa mengenai masalah perbengkelan. Jadi saya mempromosikan melalui dari mulut ke mulut lah, teman-teman yang sudah tahu bengkel mana yang bagus, dan melalui banner-banner yang kita pasang sebelum kita bergerak dengan mempromosikan bengkel ini. Kita melakukan pemasangan banner-banner di setiap jalan. Jadi seperti itu ya. 3. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang Om anggap sebagai kunci kesuksesan dalam usaha Om? Ya, kunci kesuksesan kita berdoa. Ini kan usaha ini tidak hanya saya sendiri berdoa, tapi ada doa dari anak dan istri saya di rumah. Bagaimana caranya untuk supaya kita tetap bertahan di dalam bertahan untuk membuka bengkel ini. Dan penting berdoa. 3. Oke, pertanyaan ketujuh, bagaimana Om membangun tim yang sukses? Cara membangun yang sukses itu kita dilihat dari kinerja ya, kinerja dari orang tersebut yang kita hire untuk jadi seorang ahli di dalam bengkel. Jadi kita kita melihat juga
teman-teman kita ini kelihatan seperti apa sih untuk dia memberikan teknik cara membuka mesin segala macam. Jadi supaya kita ini ya kita dilihat dari orang-orang tersebut yang membantu Om di bengkel. Berarti dilihat dari kemampuan gitu. Betul, kinerjanya juga. Tiga. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Om mengukur keberhasilan usaha Om? Mengukur keberhasilan itu kan kita dilihat dari kinerja ya. Kalau kinerjanya kita jelek, itu kita nggak bisa ditolak dari ukuran tersebut. Jadi dilihat dari kebersamaan tim, terutama tim yang di lapangan, ya tim yang anak buah kita di lapangan seperti apa untuk memberikan yang terbaik buat konsumen yang selama ini datang ke bengkel. Jadi seperti itu. Gitu ya, ya. Tiga. Oke, lanjut. Bagaimana Om mengatasi kegagalan dalam usaha Om? Untuk mengatasi kegagalan memang kita usaha pertama kita kan gagal, terus kedua kita mencoba lagi ya, kita berpasrah dan sabar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa merubah itu ya, semuanya kita serahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita kunci utamanya sabar dan tawakal kepada Allah. Sabar Ya. Satu, tiga. Tiga. Oke, pertanyaan nomor 10, apa yang menjadi tujuan jangka panjang usaha Om? Jangka panjangnya mungkin saya dilihat dari ini ya. Sekarang yang mungkin bengkel saya kecil-kecilan hanya 3 orang yang membantu kita. Mungkin kedepannya saya mungkin punya showroom sendiri atau bengkelnya segala macam di situ. Itu rencana yang ada ke depannya supaya kita mungkin ya kita kan nggak mungkin usaha ini di situ-situ juga, tapi pengen yang lebih besar lagi. Gimana caranya untuk memperbesar lagi? Kita harus dari sini, dari awal mulanya dari kecil dulu. Nanti lama-lama kita jadi lebih besar. Makanya di situ kita perlu itu giat gigi dalam melakukan suatu jangka panjang. Seperti itu. Saya mengajukan pertanyaan dari teman saya, jadi saya mau nanya Om, bagaimana Om beradaptasi dengan perubahan pasar? Kalau terkait dengan pasar beradaptasi, berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah sekarang misalnya tahun 2023 ini lagi rame apa sih? Karena Om selain di bengkel juga buka aksesoris, ya. Jadi di situ ada aksesoris, mungkin orang mau pasang pakai lampu kita terima juga pemasangan lampu pakai LED segala macam yang kita pasang. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi di situ. Terus Oh iya. Tiga. Bagaimana Om membangun hubungan yang baik dengan pelanggan Om? menjaga hubungan baik dengan, terutama kita dari sisi kualitas hasil dari orang datang ke bengkel kita selalu ramah, memberikan sapa, senyum terhadap konsumen kita, apa yang harus dilakukan pas dia datang, apa kita tanyakan apa kendalanya. Nah kita di situ kita keramahan kita yang kita jaga, dan kita selalu memberikan senyum. Senyum itu adalah ibadah buat kita bersama. Jadi itu kiat-kiatnya harus kita jaga ya, biar si konsumen itu datang lagi ke tempat kita. Tiga. Bagaimana Om mengukur kepuasan pelanggan Om? Nah, saya kebetulan kan kalau kepuasan itu kan bukan datang dari kita ya sebagai yang punya bengkel, tapi orang itu datang kita memberikan suatu feedback. Jadi feedback itu kepuasan pelanggan terhadap kita, biar dia menulis puas atau tidaknya gitu kan. Kita memberikan suatu komentar dari misalnya memberikan kertas apa semacam itulah, kita berikan feedbacknya yang terbaik apa gitu, atau melalui sekarang ini kan udah zamannya pakai handphone, mungkin pakai Google Form, declare, oh ini apa namanya tuh, saya istilahnya
puas terhadap pelanggan gitu. Jadi kita menilainya dari situ. Kita bukan kepuasan dari diri kita, tadi konsumen sendiri itu kepuasan terhadap Gitu ya. bengkel kita. Ya. Ya. Bagaimana Om memilih mitra dan pemasok? Oh, untuk memang betul kita ini bengkel ini kan ada pemasok-pemasoknya, terutama mungkin ada oli yang harus kita pasok. Kita punya mitra usaha dengan beberapa rekanan-rekanan ya untuk memasok apa kebutuhan-kebutuhan kita semacam oli, terus apa aksesoris itu dalam waktu misalnya 1 bulan. Kalau memang ini tidak habis kita minta lagi, jadi ada kita kerjasama dengan mitra-mitra teman-teman yang akan masuk ke kita. Iya. Apa yang Om lakukan untuk mempertahankan budaya perusahaan yang kuat? Perusahaan yang kayaknya nggak ada ya, karena mengenai usaha bengkel ini kan bukan dari budaya ya, tapi dari pihak pelanggan gitu yang kita ini kan terhadap kinerja bengkel itu sendiri. Nggak ada sih sebetulnya budaya. Tidak ada ya Om? Iya. Iya. Bagaimana Om mengelola waktu Om untuk memastikan usaha Om sukses? Kita setiap hari pantau ya. Mungkin saya sekarang ini kan sambil bekerja, selain kita buka usaha bengkel juga saya juga kerja gitu. Jadi saya paling enggak memantau setelah jam kerja saya coba ke tempat atau jam istirahat ke tempat bengkel untuk dipantau, karena kita juga nggak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada pantauan dari atasannya gitu kan. Jadi supaya kita nggak bisa percaya begitu aja, tapi kita juga memantau setiap hari ke bengkel kita. Gitu, Om. Bagaimana Om berinvestasi dalam pengembang produk Om? Saya ini sama dengan bukan invest ya, sebetulnya nggak ada investasi ya. Itu kan kita bukan naruh uang di luar gitu kan. Kalau kita naruh investasi itu kita naruh uang di luar terus dijalankan usaha dengan orang lain, tapi ini kan usaha kita sendiri gitu, jadi tidak ada investasi di situ. Jadi tidak ada ya. Nggak ada. Iya. Apa yang menjadi fokus utama Om dalam memimpin usaha Om? Fokus utamanya sih kita membuka bengkel ini kan melayani konsumen supaya kita puas. Jadi kita fokusnya mengenai masalah kalau kendala motor mogok atau segala macam. Kebetulan kita usaha juga tidak hanya ini, ada tambah ban juga di situ gitu. Jadi hanya tidak berfokus di samping penjualan spare part, tapi tidak diutamakan. Kalau pergantian spare part itu sekali-kali kalau memang ada yang harus diganti, tapi ini kita fokus kepada pelayanan terkait dengan masalah di motor. Iya. Bagaimana Om mengatasi persaingan yang ketat di pasar? Kalau Kita di pasar memang ramai ya, tapi kita kerja santai aja lah, karena kita juga istilahnya mereka itu teman-teman di bengkel itu juga dia udah punya rasa tanggung jawab sendiri, jadi kita nggak terlalu khawatir lah. Jadi kita berjalan apa adanya lah, gitu kan, santai aja. Jadi santai ya. Ya. Apa yang menjadi sumber inspirasi Om dalam menjalankan usaha? Dalam usaha ini kan ini kebetulan saya ini mau pensiun ya sebentar lagi di perusahaan saya, dan kebetulan saya coba menjajaki setelah kita mendapatkan training tentang pensiun. Kita membuka apa sih, ada perikanan, ada perkebunan, ada peternakan. Nah, kebetulan saya karena jadi Pak, mau melanjutin pertanyaan dari teman tadi. ya Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih Bapak mengelola resiko dalam usaha Bapak? setiap kita membuka bengkel itu pasti ada risikonya. Kita membuka usaha itu pasti ada risiko. Tapi bagaimana caranya kita memberikan risiko itu seminim mungkin. Semua usaha ada risikonya.
cuman bagaimana cara kita mengatasi resiko itu seminimal mungkin, itu mungkin yang harus kita jaga. Bagaimana sih Papa memotivasi tim Papa untuk mencapai tujuan bersama? Untuk memotivasi tim ya, terutama kita di usaha itu kan tidak hanya berdiri sendiri ya, kita juga harus ada tim. Memotivasinya ya kita memberikan arahan-arahan kepada teman-teman supaya kita yang harus jaga adalah menjaga konsumen langganan kita supaya kita tetap bertahan dan memberikan yang terbaik buat konsumen tersebut. Nah, bagaimana sih Papa mengatasi masalah yang nggak terduga dalam usaha Papa? Kalau untuk menjaga tadi apa? Menduga ya? Menduga yang tidak terduga. Itu kita menduga yang diduga itulah kita harus tanggung jawab sendiri, Pak. Jadi kita kalau usaha itu kan ada rasa tanggung jawab yang sungguh benar-benar yang kita harus pegang gitu kan. Ini nggak boleh kita sampai istilahnya sampai berantakan gitu. Jadi kita ada rasa tanggung jawab dalam hal untuk membuka bengkel ini. Jadi itunya tanggung jawab juga. Ya. Nah, apa sih yang menjadi kunci usaha sukses dari usaha Papa ini? Ya, kita selalu berdoa lah sama yang di atas. Apa-apa yang kita kerjakan kan kita dihitung sebagai ibadah nih. Pengennya kita ibadah tapi kita selalu membacakan doa sama yang Allah Subhanahu wa taala di atas. Selain juga doa dari anak-anak dan istri di rumah gitu. Jadi kita itunya sih selalu berdoa. Nah, apa sih nasihat terbaik yang pernah Papa terima dalam menjalankan usaha Papa ini? Kalau kita selalu berpegang penuh pada orang tua kita ya dulu. Kita kan dilahirkan ini supaya dilakukan oleh orang tua itu kan harus apa namanya itu jangan sampai istilah jadi anak tidak berguna. Ya kita harus berguna. Jadi disitulah berpegang penuh kepada nasihat orang tua kita. Ya itu jadi Bapak dulu diberikan kepercayaan sama orang tua, kamu jadi anak kita, kamu harus jadi yang berguna. Nah inilah kita ingat dari nasihat orang tua. Ya. Nah, bisa nggak Pak kalau Papa mendeskripsikan prosedur tahapan kerja yang Papa lakukan setiap ada order? Nah, tahapannya begini, kalau seandainya kita dapat order ini motor misalnya remnya udah tidak bagus, saya mau memberikan ke konsumen bahwa ini harus diganti kampas remnya seperti apa. Jadi memberikan arahan kepada konsumen supaya bukan mengada-ngada, tapi kondisi motornya seperti itu yang harus diperbaiki apa. Kita kasih tahu, oh ini remnya yang harus dibetulkan, diberganti kampas remnya supaya bagus. Atau kalau memang udah jelek misalnya si piringan hitamnya, piringan remnya itu kita ganti kalau memang sudah tidak bagus untuk remnya gitu. Itu sih. Assalamualaikum Om. Saya mau lanjutin pertanyaan dari teman saya tadi. Ya. Pertanyaannya, apa usaha Om ada laporan keuangan atau enggak? Oh, terkait dengan namanya usaha ya kita harus dilihat dalam satu hari itu kita pendapatannya berapa sih. Karena kalau melihat teman-teman Om di lapangan di BK itu kita gaji itu kita punya gaji pokoknya dia berapa gitu. Jadi udah diberikan gaji, kita harus memberikan laporan keuangannya setiap bulan, pengeluaran dan pendapatan hariannya berapa gitu. Jadi nanti dihitung dalam satu bulan. Dan kita Om juga harus memberikan gaji pada 3 orang tim kita di bengkel gitu. Jadi ada laporannya. Lalu selanjutnya, apakah laporan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan usaha Om? Oh iya, betul. Karena kalau kita dilihat masih terus kalau nggak dilihat laporannya, itu gimana mau usaha ke depannya. Jadi pendapatan itu memang pelaporan itu ada, iya dilakukan.
nggak bisa kelihatan untung ruginya ya. Betul, betul. Jadi kelihatan dimana kalau kita usaha rugi itu nggak mungkin. Jadi tetap harus ada pelaporannya, ya perhitungannya setiap bulan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Om punya keinginan untuk mengembangkan usaha yang sama atau buka usaha lain? Kalau ada, apa, kenapa Om? Untuk buka usaha bengkel itu mungkin ya tadi saya bilang kalau kita usaha bengkel kedepannya mungkin saya pengen lebih besar lagi. Sekarang mungkin hanya bengkel 3 orang yang membantu kita, mungkin kedepannya saya mungkin bisa mencapai 10, akan lebih besar lagi. Ya tergantung kita niat yang kita jalankan ini supaya lebih besar lagi perkembangannya. Jadi kita mungkin buka bengkel ini tidak hanya sampai di sini, tapi kelanjutannya untuk lebih maju lagi gitu. Om, bagaimana Om beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk saat ini Om? Ya harus kita beradaptasi lah dengan perkembangan yang sekarang ini, karena mungkin kita bengkel dulu hanya ada sekarang kan udah ada komputerisasi, cara memeriksa aki aja pakai komputer segala macam. Jadi harus beradaptasi kita dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ya kita harus mengikuti lah. Jadi ngikutin sesuai Betul, zamannya Om ya. betul. Sekarang dengan zamannya ini. Ini Om, pertanyaan terakhir nih Om. Apakah ada campur tangan Tuhan pada bisnis Om? Oh iya jelas, pasti ada. Itu kita kan selalu berdoa. Kita kan punya agama, ya kan? Ya, gimana kita usaha apapun gitu kan, kita harus tetap berdoa. Selain kita jalan, kita berdoa juga sama yang di atas. Tolong dilancarkan semua pekerjaan ini, dilancarkan usahanya. Itu kita pasti ada campur tangan dengan yang di atas. Kalau nggak ada ya kita nggak punya Tuhan gitu. Ya, jadi kita pasti segala sesuatu itu harus berdoa. Kita percayakan sama yang di atas. Usaha apapun kita kalau tanpa doa